Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan ialah teori perkembangan. Teori adalah suatu sistem pengertian atau konseptualisasi yang diorganisasikan secara logis dan diperoleh melalui jalan atau pendekatan yang sistematis. Biasanya disebut sebagai teori. Adapun macam-macam teori perkembangan antara lain. 1. Teori empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon, Inggris 1561 sampai 1626, dan John Locke, Inggris 1632 sampai 1704, berpandangan bahwa pada dasarnya anak lahir ke dunia perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Bentuk lain dari teori ini adalah A. Teori optimisme, pedagogis optimisme, dengan alasan adanya karena teori ini sangat yakin dengan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian anak. B. Teori yang berorientasi lingkungan, dinamakan demikian karena lingkungan lebih banyak menentukan terhadap corak perkembangan anak. C. Teori tabula rasa, karena paham ini mengibaratkan anak lahir dalam kondisi putih bersih seperti meja lilin. Selanjutnya yang kedua, teori nativisme. Tokoh utamanya adalah Schopenhauer, Jerman 1788 sampai 1860, mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat. Pembawaan inilah yang menentukan wujud kepribadian seorang anak. Istilah lain dari aliran ini disebut dengan A. Teori pesimisme, pedagogis pesimisme, karena teori ini menolak pesimis terhadap pengaruh luar. B. Teori biologisme, disebabkan menitik beratkan pada faktor biologis, faktor keturunan, dan konstitusi atau keadaan psikofisik yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya yang ketiga, teori konvergensi. Teori ini pengajar utamanya adalah William Stern, dibantu istri setianya Clara Stern. Diungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Nah, di kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Nur Akmal Fauzan. Nah, yang keempat itu teori rekapitulasi. Rekapitulasi berarti ulangan, yang dimaksudkan bahwa perkembangan jiwa anak adalah hasil ulangan dari perkembangan seluruh jiwa manusia. Nah, pada teori kali ini ada beberapa manusia yang akan mengalami tingkatan masa, yaitu yang pertama masa berburu atau merampok, mulai umur 5 tahun sampai 8 tahun. Yang kedua masa menggembala, mulai dari umur 8 tahun sampai 10 tahun. Yang ketiga masa bertani, umur 10 tahun sampai 12 tahun. Masa berdagang mulai dari umur 12 tahun sampai 14 tahun. Dan yang terakhir, masa industri, mulai dari 14 tahun ke atas. Nah, yang kelima, teori psikodinamika. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioefektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu menemukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya. Yang keenam, teori kemungkinan berkembang. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan, yaitu yang pertama, anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua, waktu dilahirkan anak dalam kondisi tidak berdaya, sehingga ia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif atau menerima, dan aktif atau eksplorasi. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh, teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budayanya. Bagian B, hukum perkembangan. Pengertian hukum perkembangan
adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak-anak atau manusia yang telah disetujui kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Dalam hukum perkembangan ada beberapa hukum, di antaranya hukum-hukum perkembangan tersebut antara lain yaitu 1. Hukum kesatuan organ. Hukum kesatuan organ adalah tiap-tiap anak terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan di antara organ-organ tersebut. Antara fungsi dan bentuknya tidak dapat dipisahkan, berdiri integral. Yang dimaksud di sini adalah setiap manusia memiliki organ dan fungsi tertentu. Dan yang kedua, hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah perkembangan anak ada yang cepat atau yang sering disebut dengan tempo singkat, dan ada pula yang lambat. Sebagai contoh, keterampilan berbicara dan berjalan. Dan yang ketiga adalah hukum irama atau ritme perkembangan. Perkembangan anak ini mengalami gelombang atau sering disebut dengan pasang surut, mulai lahir hingga dewasa. Kadangkala anak juga mengalami kemunduran dalam suatu bidang tertentu. Dan yang keempat, hukum masa peka. Ialah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seseorang anak. Dan yang kelima yaitu hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi yang dijelaskan di sini adalah perkembangan psikis individu anak mengalami pengulangan urutan tingkah laku dari perkembangan nenek moyang suatu bangsa. Dalam hukum rekapitulasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam hukum, diantaranya yaitu masa berburu dan menyamun, masa mengembala, masa bercocok tanah, dan masa berdagang. Dan yang keenam adalah hukum pertahanan dan mengembangkan diri. Hasrat mempertahankan diri seseorang terlihat dari bentuk-bentuk nafsu makan dan keselamatan diri. Pertahanan yang dimaksud adalah suatu respon hirst singkat atau perilaku yang dimunculkan individu ketika dirinya merasa mendapat stimulus yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Dan yang ketujuh adalah hukum predestinasi. Semua umat beragama mengakui bahwa segala yang terdiri atas diri sendiri manusia, baik kelompok maupun perorangan, tidak terlepas dari kontrak dan iradan. Hukum Trotz-Zalter. Perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur, tetapi pada masa-masa tertentu yang terjadi data guncangan yang membawa perubahan secara radikal. Yang kedua, hukum masa eksploratif dan perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu perjalanan dan penemuan pada individu yang seri. Yang ketiga, hukum Cephallo-Condal. Pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang keempat, hukum Proximo-Distal. Pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus, setiap aspek yang terjadi. Proses perkembangan yang dimulai dari haluman, kemudian secara sedikit demi sedikit
meningkatkan ke hal-hal khusus baik dari segi fisik, ekonomi, emosional. Selanjutnya, perkembangan berlangsung dalam tahap-tahap perkembangan setiap masa. Perkembangan ada ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada suatu masa perkembangannya, ciri-ciri yang ada pada masa perkembangan yang lain. Hukum konvergensi. Perkembangan pandangan pendidik tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubung-hubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Dan aliran nativisme yang dipelopori Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Sejak lahir, anak membawa bakat, kesanggupan, potensi untuk dikembangkan. Sejak lahir, anak membawa bakat dan sifat bawaan tertentu. Hukum hierarki perkembangan. Perkembangan anak tidak mungkin akan mencapai suatu fase tertentu dengan cara spontan atau sekaligus, akan tetapi harus melalui tingkatan tertentu yang setelah tersusun sedemikian rupa.